Bismillah ya Bunda, mungkin Bunda Korla gimana menanggapi mengenai Bun agak mundur sedikit aja Bun. Kapan wawancaranya Bun ya? Mandar Bun. Entah. Udah, rambutnya udah bagus. Udah bagus, cakep, cantik. Nah. Bunda mungkin menanggapi hashtag kabur aja dulu yang rame di Indonesia, gimana Bun tanggapannya Bun? Tanggapan Bunda, hashtag itu adalah suatu keluhan. Keluhan juga sebagai kayak kegereman, keemosionalan, curhatan mereka yang memang selama ini mencari lapangan kerja itu sangat sulit. Dikarenakan bukan karena banyaknya lapangan kerja yang seperti sekarang ini, tapi persyaratan-persyaratan yang terkadang tidak masuk di akal, dari usia, gender, tinggi badan, fisik, itu sebenarnya harus dihapuskan karena tidak adil. Kita kutip dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kata keadilan itu adalah merupakan suatu pokok adilnya dalam hal apapun, menyangkut ospek dalam hal pekerjaan juga. Jadi sudah harus setiap lembaga-lembaga kayak misalnya usaha-usaha apapun, perusahaan apapun tidak melihat lagi dari usia, tinggi badan, gender, karena itu nggak masuk dalam kriteria lamar kerja gitu. Kita harus mencontoh negara-negara yang sudah maju. Jadi kalau bisa dimudahkan gitu. Kalau memang kerja sebagai buruh, sapu jalanan, atau misalnya restoran atau supermarket, itu masih bisa menggunakan tenaga kerja yang sama sekali mungkin mereka cuma tamat SD atau mungkin nggak pernah sekolah, tapi mereka paham dengan hal masa seperti menyapu jalanan, menyiram air, menyiram bunga di jalan. Masa kita harus cari yang lulusan kuliahan, kan nggak mungkin. Udah beda jalurnya. Jadi ya kalau misalnya untuk sapu jalanan, untuk trotoar, jadi nggak perlu pakai persyaratan. Kerja di restoran, sebagai cuci piring, nyapu segala macam, ya nggak perlu pakai ditanya usia. Kecuali kalau misalnya di bagian CPPT atau apa, harus ditanya lulusannya apa. Tapi nggak berarti juga ditanya usianya berapa. Meminta yang di bawah usia 20, terus yang 30 mau dimanain, di museum kan? Kasihan gitu. Jadi gender atau usia itu jangan dipatokin gitu. Jadi nggak harus ada. Dan juga biar semuanya mendapatkan keadilan dalam melaksanakan bekerja gitu. Artinya Bun, kalau di negara-negara baju seperti Bunda yang sekarang lagi di Jerman ya Bun ya. Nah itu apa Bun yang dilihat Bun? Apakah skill atau apa Bun? Yang dilihat adalah skill, kemampuan. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, usianya, gendernya. Gender itu termasuk dari jenis ya. Jadi maksudnya kan ada sekarang yang maksudnya LGBT gitu ya. Itu nggak dipandang. Mau itu golongan dari yang itu nggak dilihat. Tapi kalau mereka punya kemampuan, mereka bisa kerja. Dan juga perempuan, mau usianya 50, mau 30, mau 40, nanti akan dididik. Tapi nanti diajarin. Ketika Bunda ditanya, kamu punya pengalaman kerja di sini? Nggak pernah. Nanti diajarin dari mulai kasir, dari mulai menyapu, dari mulai menghidangkan, dari mulai membuat burger, itu semua diajarin. Jadi sebenarnya masih banyak orang di Indonesia yang seperti Bunda yang punya kemampuan, punya bakat, punya keinginan untuk memajukan dirinya gitu loh. Jadi harus diberi. Jadi Bunda juga berharap adanya organisasi atau badan sebagai pelindung untuk orang-orang yang terintimidasi dalam usia, umur, dan itu paling penting. Usia dan tinggi badan itu nggak harus ada. Jadi kalau misalnya mereka nggak diterima di suatu perusahaan apapun, alasannya apa yang nggak masuk di akal, bisa ditegur gitu loh. Jadi Indonesia tuh harus maju. Ini udah 2025. Mau sampai kapan berlarut-larut seperti ini? Ini kan sudah berlaku dari zaman Orde yang Bunda nggak mau sebut. Tapi kita tahu semua, Bunda sebagai orang lama yang udah umurnya 51, itu udah kayaknya budaya ini nggak pernah hilang. Jadi bukan di zaman-zaman, tapi memang
mencari kerjaan dari zaman itu memang udah itu persoalan yang paling penting yang harus dicatat, harus jadi PR gitu. Percuma pemerintah menciptakan lapangan kerja, membangun ini, membangun itu, infrastrukturnya, invest segala macam lah, nggak jelas. Tapi ketika mereka melamar, terbentuk sama usia lah, sama umur lah. Atau juga mereka kerja ini kan harus sampai pensiun. Itu satu. Dan kedua, Bunda ingin setiap rakyat Indonesia itu ketika mereka kerja dari mulai dini itu harus mendapatkan uang di masa tua. Seperti di Jerman. Jadi kayak walaupun dia cuma pegawai atau buruh, ketika dia usianya sudah sampai di usia sekarang di Indonesia pensiun umur berapa? Mas jangan diem dong, jawab. Sorry, kenapa Bun? Sekitar umur 28, Bun. Hah? 28? Enggak, maksudnya pensiun. Batas. Oh, pensiun 56, sorry 56. Nah, 56 Mas, kalau dia usianya 28 tahun atau 25 tahun, dia masih punya waktu yang panjang untuk membangun Indonesia. Membangun negara kita, negara Indonesia Raya. Jadi sayang waktu dia dari usia, sekarang katanya kan banyak isunya bahwa umur 25 tahun udah gak bisa kerja. 25 tahun dia masih punya waktu sampai 25, berarti dia masih punya waktu 30 tahun lagi, Mas. 32 tahun lagi waktu dia ini terbuang hanya untuk di rumah nganggur. Ini harus dikasih kerjaan, Mas. Bagaimana Indonesia itu akan maju? Kita membutuhkan tenaga kerja. Jadi kita nggak membutuhkan tenaga kerja asing kalau Indonesia juga masih banyak rakyatnya yang masih nganggur. Kita nggak usah ambil gitu. Kita masih banyak kok rakyat Indonesia yang masih membutuh kerjaan. Makanya ketika mempersiapkan, membuat lapangan kerja, ini yang yang paling penting adalah ketika dites adalah otaknya, kemampuannya, jurusannya. Itu aja. Kalau untuk yang sekolah-sekolah yang tertinggi, lulusan SMA atau SEMEA atau apa, dia ambil misalnya gitu, misalnya semester apa atau ekonomi, akuntansi atau STM, itu kan banyak, atau tata boga, kan mereka bisa disalurkan ke tempat-tempat yang sesuai dengan pendidikannya. Lalu tidak dilihat dari usianya berapa, mau itu umurnya 30. Kan masih ada waktu dia untuk membayar pajak, masih ada waktu dia untuk menyumbangsi pasti untuk Indonesia. Dan ketika masa tua dia dapatkan uang masa tua. Jadi memang udah ada program itu. Ini pendapat Bunda. Mungkin Bunda mewakilin dari anak-anak Bunda yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak Bunda. Bunda mewakilin, Bunda penyambung lidah mereka untuk supaya mereka bisa bekerja. Nggak perlu lah kalau udah dapat Mas besarnya kasus kriminal, besarnya semaraknya perbegalan, menggunakan barang-barang terlarang, itu juga bisa penyebab mereka yang terlalu nganggur. Kalau misalnya banyaknya lapangan kerja, banyaknya manusia di Indonesia itu bekerja, saya rasa kasus-kasus yang seperti yang saya bilang tadi itu tidak akan menipis karena